Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfar wa ayyidna wa barik fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Andaikan nikmat Allah itu kita hitung-hitung, maka kita tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah. Saking banyaknya Allah berikan nikmat kepada kita. Maka sudah sepantas dan sewajarnya lah kalau kita sebagai hamba Allah diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya, maka akan aku tambah nikmat itu. Tetapi jika manusia mengingkari, tunggulah azabku amat pedih. Allah sudah memperingatkan kepada kita, andaikan kita pandai bersyukur, maka Allah akan lipat gandakan nikmat itu. Tetapi kalau kita mengingkari nikmat Allah, maka tentu azab Allah akan menimpa kita. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda alam, baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya sosok manusia yang mulia yang menjadi panutan kita baik dalam bernegara, bermasyarakat dan berumah tangga kita. Karena baginda Rasul pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu biha alaihi asran." Barang siapa yang berselawat kepada sekali, kata baginda Rasul, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Bagaimana kalau dalam sehari kita mampu berselawat 1000 kali, maka 10.000 kali Allah akan berselawat kepada kita. Mudah-mudahan dari ini menjadi dalil penguat penasbih kita, agar kita senantiasa melazimkan pembacaan salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah 22 malam kita mengarungi perjalanan panjang ibadah puasa tahun 1944 Hijriah. Maka Allah Subhanahu wa taala sejatinya memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menjadikan manusia la'allakum tattaqun, agar manusia itu menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Karena di dalam ayat itu Allah menghitab orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah tidak menggunakan kata ya ayyuhan nas, tapi Allah menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu. Siapa-siapa yang beriman maka tentu akan terpanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita jumpai ada saudara-saudara kita tidak melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, berarti dia
tidak kena panggil atau tidak kena hitam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur dan berbanggalah kita kalau kemudian kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kemudian pada malam ke-22 ini dan besok 22 hari kita mampu melaksanakan ibadah puasa dengan paripurna. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu muncul pertanyaan dalam diri kita, apakah ibadah puasa yang sudah kita jalani selama 21 hari ini kita laksanakan dengan baik dan benar? Tentu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Apakah puasa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan syariat atau tidak? Atau jangan-jangan puasa yang kita lakukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak ada 5 kunci sukses kalau kita mau melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan dengan benar. Yang pertama adalah, mari kita hayati hikmah puasa dan manfaat puasa bagi kita. Maka sejatinya hikmah puasa yang Allah perintahkan kepada kita adalah tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk membentuk kita menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari laksanakan, jalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar menjalankan ibadah puasa hanya untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, tapi puasa itu harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar pribadi kita menjadi pribadi la'allakum tattaqun. Maka dari sisi kesehatan sesungguhnya puasa yang kita laksanakan itu banyak sekali manfaatnya. Paling tidak dalam sehari kita mampu mengontrol makan kita, kemudian usus kita bekerja sesuai dengan aturan dalam kesehatan, sehingga orang-orang yang berpuasa, kita tidak pernah dengar orang puasa itu diabetes, tidak pernah kita dengar orang puasa itu kegemukan, orang puasa itu sakit dan lain sebagainya. Selama puasa dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dari sisi kesehatan maka banyak sekali manfaatnya kita melaksanakan ibadah puasa. Maka kunci yang pertama yang harus kita perhatikan adalah mari kita hayati hikmah dan manfaat puasa dengan baik dan benar. Yang kedua, Bapak Ibu, agar puasa kita sukses, agar puasa yang kita jalankan bermakna, kunci yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kita harus mengetahui fikih dan seluruh hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah puasa. Karena sesungguhnya ibadah puasa tidak hanya sekadar menahan lapar dan haus, tapi menahan yang lain. Maka seluruh syarat rukunnya yang membatalkannya harus kita jaga dengan baik, agar puasa yang kita laksanakan itu bermakna dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kunci sukses ibadah puasa yang ketiga yang harus kita lakukan adalah tetap menjaga agar puasa kita, agar pahala puasa kita tetap utuh. Tadi sudah kita jaga dari hal-hal yang membatalkannya, maka langkah yang ketiga harus kita jaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Salah satunya memfitnah, menggunjing, ghibah, adu domba, dusta dan lain sebagainya. Maka hindari itu, karena sejatinya puasa juga menahan lisan untuk tidak melakukan perbuatan tercela. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kunci sukses ibadah puasa yang keempat adalah kita hiasi ibadah puasa kita dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Apa sunnah-sunnah yang lain? Sholat tarawih, tadarus, bersedekah, maupun membantu fakir miskin. Itu semua adalah amalan-amalan sunnah lainnya yang harus kita jaga. Tidak hanya sekedar kita berpuasa melaksanakan ibadah sholat yang wajib, tetapi kita juga disunnahkan untuk senantiasa menghiasi malam-malam
bulan puasa dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Pertanyaannya, berapa juz yang kita baca Al-Quran setiap malam? Atau jangan-jangan waktu kita habis hanya sekedar bermain gadget atau bermain dengan laptop dan HP kita? Maka kembali kepada diri kita, pertanyakan itu, berapa juz sehari kita tuntaskan dalam membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci terakhir agar puasa kita sempurna dan bermakna adalah terus menjaga, terus mempertahankan amalan ibadah sunnah yang selama ini kita laksanakan sampai penghujung Ramadan nanti. Maka kalau dari awal Ramadan kita terbiasa tadarus, membaca sholawat, kemudian tarawih, maka pertahankan sampai akhir nanti, pada sampai malam ke-29 atau malam ke-30, sehingga ibadah itu berkesinambungan dan terus kontinu. Dan pada akhirnya amalan-amalan yang sudah kita laksanakan pada bulan puasa sejatinya juga menjadi tradisi kita di luar Ramadan. Tidak hanya sekadar amalan di dalam Ramadan, tapi ending dari itu semua adalah amalan baik itu kita laksanakan di luar Ramadan. Kalau bulan puasa kita rajin sholat tahajud, sholat sunnah rawatib, membaca sholawat, tadarus, bersedekah, maka selebihnya ibadah-ibadah tersebut juga kita lazimkan di luar Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk yang Allah jadikan la'allakum tattaqun dan mendapat predikat puasa yang paripurna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi